belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dede Hermawan, SPD MPD selaku fasilitator kelas 0712 Jawa Barat, dan Bapak Oman Suryaman SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bu Isadiah SPD, guru kelas 6 di SDN 2 Mekarjaya. Kali ini saya akan melakukan kegiatan awal dari proses supervisi akademik, yaitu tahapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Is. Iya, selamat pagi Pak Iwan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu Is. Hari ini saya minta waktu sebentar untuk melakukan supervisi di sini tahapan pra-observasi ya. Iya. Nah, tapi di sini mungkin ada waktu ya, Iya, tidak mengganggu aktivitas mengajar ya. Tidak, karena sudah dikondisikan siswanya. Ya, terima kasih. Nah, di sini Bu Is, yang akan saya lakukan di sini adalah melakukan supervisi akademik. Nah, tahapan awal yang pertama itu adalah melakukan pra-observasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada hari kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Is ya. Ya, silakan. Nah, dalam tahapan supervisi akademis di sini sebetulnya tujuannya adalah membantu Ibu Is dalam mengembangkan serta mengembangkan kompetensi yang Bu Is miliki gitu ya, dalam mengajar terutama. Nah, di sini Bu Is saya berharap bisa mengobrol, bercerita santai saja, nggak usah terbebani ya di sini. Kegiatan praobservasi ini itu untuk kesiapan Ibu untuk melaksanakan praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari besok ya, untuk hari besok. Nah, di sini kira-kira Bu, nah di sini harapan Ibu dalam perbincangan ini untuk obrolan kita kan berbicara untuk permasalahan kesiapan belajar besok. Nah, kira-kira harapan dari percakapan ini apa sih yang Ibu inginkan? Iya. Untuk harapan untuk pembelajaran hari besok, saya seorang guru mungkin harapannya yang pertama bagaimana membangkitkan pembelajaran kepada siswa supaya pembelajaran itu lebih efektif, lebih menarik kepada siswa. Yang serta saya berharap bagaimana bertukar pikiran dengan Pak Iwan untuk membangkitkan siswa itu lebih kreativitas lagi gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti Ibu itu yang diharapkan dari percakapan kita kali ini itu membangkitkan ya, untuk bagaimana caranya motivasi siswa besok dalam belajar itu bisa lebih efektif lagi, lebih menarik lagi. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu, di sini mudah-mudahan ya ini kita bisa mengeksplor lagi kompetensi yang sudah Ibu miliki. Sebetulnya Ibu sudah memiliki semuanya gitu, hanya tinggal mungkin di sini Ibu mengoptimalkannya. Nah, di sini kira-kira untuk besok, nah besok itu materi apa sih yang akan Ibu ambil? Nah, untuk besok materi yang akan ambil adalah tentang pidato persuasif ya, dan pidato yang akan ada dalam sebuah teks pidato ya. Bagian-bagian teks pidato dalam konteks pidato persuasif. Ya, jadi materi yang ingin Ibu sampaikan besok adalah berkaitan pidato ya, dan bagian-bagiannya itu. Oke, lalu persiapan apa saja nih yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan proses pembelajaran besok? Oh iya, seperti biasa mempersiapkan yang pertama adalah RPP gitu ya. Langkah awalnya adalah RPP, yang kedua saya membuat alat peraga, yang ketiga saya persiapkan video pembelajaran supaya anak lebih
punya pengalaman gitu dan bersentuhan langsung dengan video yang saya tayangkan nanti dalam Fokus. Yang ketiga, saya membuat LKPD yang akan anak kerjakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam unsur-unsur pidato, serta yang terakhir saya menyiapkan evaluasi pembelajaran, apakah anak itu sudah mampu mengkaji materi yang telah saya berikan atau tidak. Bagus sekali Bu, Ibu sudah sangat baik, sudah mengantisipasi untuk pembelajaran besok itu sangat baik. Tadi Ibu juga di sini yang sangat menarik. Nah, sangat menarik tadi Ibu menyampaikan bahwa menyiapkan video yang untuk ditonton oleh siswa. Nah, di sini itu berhubungan kalau di pembelajaran itu proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya, biasanya adalah berdiferensiasi konten. Nah, itu sangat sekali karena kita tahu kan mungkin kondisi di kelas itu beragam ya, beragam karena mungkin ada yang cepat dalam menangkap, nah seperti materi ada anak itu bervariatif Pak Iwan, betul, nah itu ya, sebuah pembelajaran betul, nah itu sangat bagus sekali tuh dengan video, jadi akhirnya nanti akan lebih cepat dan lebih mudah karena bersentuhan langsung dengan pengalaman yang dia lihat gitu ya. Iya betul, itu sangat bagus sekali Bu. Nah kira-kira Bu, dari beberapa materi tadi yang ingin Ibu sampaikan, kira-kira ada kesulitan tidak di pembelajaran itu dalam hal apa nih kira-kira? Kesulitan yang pertama ketika anak dikasih LKPD, lembar kerja peserta didikan, anak disuruh mencari unsur-unsur pidato yang telah saya berikan dari teks pidato persuasif. Anak itu bagian pidato mana yang termasuk pembukaan, mana yang isi pidato, mana bagian penutup. Jadi anak merasa kesulitan karena berbagai macam kondisi emosional anak itu kan berbeda-beda gitu dalam mencerna sebuah teksnya gitu. Iya, betul ya, betul sekali. Nah, di sana mungkin setelah, nah kira-kira untuk langkah antisipasinya Ibu sudah menyiapkan langkahnya seperti apa untuk menangani permasalahan yang tadi kemukakan? Untuk menangani masalah anak yang daya talarnya kurang, mungkin ya, emosionalnya juga kurang, efektivitas belajarnya kurang, saya akan memberikan bimbingan khusus terhadap anak tersebut supaya lebih tertarik dengan materi yang saya berikan tersebut. Berarti dalam pelaksanaan pun mungkin nanti ada triknya Bu ya, mungkin ada pendampingan khusus mungkin untuk siswa yang efektivitas belajarnya kurang, mungkin saya ada pendampingan khusus terhadap siswa tersebut. Iya, betul, sangat bagus sekali. Tadi yang Ibu kemukakan karena itu berhubungan dengan kalau di materi adalah ada materi sosial emosional. Itu sangat berdampak sekali ya Bu ya. Biasanya ketika kita anak susah mengerti, susah paham, biasanya terkait dengan pendekatan khusus gitu. Karena jadi anak itu emosionalnya pasti berbeda-beda. Ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya lemah. Justru yang daya tangkapnya lemah itu bagaimana kita menggiringnya supaya anak tersebut lebih cepat atau ada perhatian khusus gitu. Betul. Sangat bagus sekali Bu Is sudah sangat menguasai tadi di sana sudah dalam materi yang berhubungan dengan sosial emosional juga Bu Is sangat memperhatikan. Nah kira-kira selanjutnya Bu, bantuan seperti apa nih besok yang akan Ibu berikan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam tadi, kira-kira seperti apa? Mungkin bentuk tindakan realnya gitu, bisa seperti mungkin Ibu melakukan, kan di sini teksnya adalah pidato, sementara siswa biasanya rata-rata di kita itu kan kekurangannya itu dalam motivasi keberanian untuk menggalinya seperti apa kira-kira? Yang pertama kan kalau yang materi yang akan saya berikan adalah bagaimana anak itu mampu mencari unsur-unsur pidato dalam sebuah teks pidato. Jadi saya dalam materi tersebut tidak bersentuhan langsung anak harus berpidato ke depan, tapi yang pertama anak itu hanya menyuruh bagaimana bagian-bagian pidato yang termasuk pembukaan, isi, dan penutup setelah saya kasih teks nanti untuk menerapkan bimbingan kepada anak yang kurang paham atau yang kurang lambat itu saya pasti akan memberikan bimbingan khusus dengan cara si teks pidato tersebut kita baca sama-sama dengan anak tersebut dan dijelaskan ini bagian pembukaan, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini bagian dari salam pembuka gitu ya. Terus anak pokoknya paham sesuai salam pembuka disesuaikan dengan misalkan agama masing-masing, ada yang Assalamualaikum
salam sejahtera, ada juga ya sesuai dengan agamanya gitu. Tapi untuk di kita mungkin tidak terlalu terkendala karena di kita bukan mayoritas, 100% kita kan muslim umat gitu Islam. ya. Tapi kan kita Tapi tetap dikenalkan bahwa kita di Indonesia itu ada 6 agama. Otomatis 6 agama tersebut memiliki salamnya masing-masing gitu ya. Sangat bagus sekali, Luis. Meskipun tadi di kita istilahnya hanya muslim saja, tetapi dikenalkan untuk materi yang umum ya. Karena materi yang selanjutnya adalah tentang bagaimana pengamalan sila-sila pertama gitu. Karena kan ini kurtilas ya, jadi satu materi itu berhubungan dengan pelajaran yang lain gitu. Sangat bagus sekali. Nah, Bu Is, dalam pelaksanaan besok nih kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dalam penyediaan, mungkin besok kan karena ada video, ada juga mungkin membutuhkan infokus juga untuk tampilannya. Nah, kira-kira akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain nanti. Ya pasti Pak, karena materi besok itu saya akan menggunakan infokus, otomatis saya memerlukan kolaborasi dengan yang guru lain ya. Insya Allah mungkin Pak Iwan juga bisa membantu kolaborasi dengan saya ya, untuk menggunakan infokusnya bagaimana bagaimana supaya berjalan lebih efektif ya. Besok saya akan membantu Ibu, mungkin selain juga mengobservasi, kita akan menyiapkan dulu perlengkapannya agar dalam pembelajaran itu efektif ya, seperti itu. Nah, baiklah Bu Is. Nah, di sini tadi sudah sangat bagus sekali, sudah dipaparkan mulai dari persiapan, tahapan, terus juga strategi-strategi yang akan Ibu lakukan terhadap kondisi siswa yang sangat beraneka ragam gitu ya, sangat beraneka ragam. Nah, di sini untuk besok, nah kira-kira langkah terkait observasi gitu ya di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Nah, kira-kira kompetensi apa nih ke depan yang ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana menggali potensi-potensi anak yang ada di dalam anak tersebut itu, karena kita tidak bisa menggiring anak harus pintar ini, harus pintar itu, tapi sesuai dengan kompetensi anak yang dimiliki. Nah, itu terkait dengan kompetensi anak. Nah, kira-kira untuk kompetensi yang ada pada diri Ibu nih yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi, tadi kan sudah saya tangkap dari pemaparan yang Ibu sampaikan, Ibu sudah terampil dalam menggunakan media, terus juga dalam segi pembuatan LKPD, RPP dan itu sudah sangat baik. Nah, kira-kira ke depan kompetensi Ibu baik mungkin dari segi tadi, karena kita di pembelajaran sosial emosional tadi Ibu sudah memaparkan ada hal terkait mungkin dengan kondisi yang beraneka ragam itu biasanya mengakibatkan diri kita itu jadi lebih cepat lelah, cepat marah, itu akibat dari sosial emosional itu. Nah, kira-kira kompetensi hal apa itu yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap anak, yang pertama saya ingin menumbuhkan tingkat kepercayaan diri anak supaya anak itu mampu bersosialisasi, mampu berbicara di depan, bagaimana mampu mengeluarkan pembicaraan, memaparkan emosionalnya kepada orang lain gitu ya. Yang saya ingin kembangkan itu adalah kepercayaan diri anak dalam berbicara di depan orang. Baik Bu, sangat bagus ya. Berarti tadi Ibu ingin mengembangkan di kompetensi anak sehingga nanti menunjang mungkin ke pembelajaran juga, nah gitu ya. Nah, mungkin kompetensi di diri Ibu kira-kira yang ingin dikembangkan kalau misalkan dalam penggunaan media, dalam penggunaan media kira-kira Ibu akan mengoptimalkan kalau sekarang mungkin kita hanya ATM, misalnya mengambil dari sumber-sumber lalu kita modifikasi. Nah, kira-kira ada nggak harapan ke depan Ibu murni dalam membuat media pembelajaran itu hasil karya Ibu sendiri kira-kira? Iya pasti Pak ya, setiap guru ingin mengembangkan ya itu karya-karya sendiri, namun keterbatasan IT mungkin seorang guru juga ya di depan, tapi saya pasti ingin kembangkan bagaimana berkolaborasi belajar itu dengan teknologi gitu, supaya lebih meningkat gitu ya. Tapi selama ini mungkin untuk bahan penunjangnya gitu mungkin sudah cukup lumayan mendukung, mungkin ada ya dari sekolah juga. Ya, alhamdulillah ada. Terima kasih. Oke Bu Is, mungkin tadi dari dari percakapan kita sudah sangat
jelas tergambar proses pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan di besok hari ya, besok hari berarti insya Allah untuk melakukan observasi. Insya Allah setelah nanti juga mungkin selesai melaksanakan pembelajaran dan juga melakukan observasi, insya Allah nanti kita ke depan ngobrol-ngobrol lagi tentang mungkin apa sih hasilnya seperti kemarin yang sudah dilaksanakan pembelajarannya itu, nanti kita berbincang lagi mungkin dari segi evaluasinya mungkin ada di mana yang sudah bagus dan juga mana yang mungkin harus ditingkatkan. Oke, baik Bu Is, mungkin terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap besok Bu Is bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Bu Is. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat ya, mungkin sudah mengganggu waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa besok melaksanakan observasi dengan lancar. Amin. Terima kasih. Demikian coaching dalam rangka observasi akademik pada tahap pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Bu Isadia. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, Bu Iis, dan mungkin rekan-rekan guru dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah kalian pernah lihat orang yang berpidato? Nah, di mana coba? Ada kalian lihat orang berpidato itu di mana? Dengan apa? Maka dulu di internet kan? Kalian melihat orang berpidato itu pada waktu apa saja? Pada waktu Nabi, Rajaban,
Bapak Setiawan selaku pengajar praktik, juga yang saya hormati Bapak Dewi Hermawan selaku fasilitator kelas 07 12 Jawa Barat, dan juga terima kasih Bu Is yang pada kesempatan kali ini bisa hadir menyempatkan waktu untuk melaksanakan observasi, dan mohon juga untuk kepada Bapak Oman untuk nanti melaksanakan observasi juga untuk terhadap saya selama melaksanakan penilaian ataupun melaksanakan tugas observasi. Baik, terima kasih Bu Is. Gimana kabarnya Bu Is hari ini? Alhamdulillah baik, saat ini Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kira-kira hari ini kita akan melaksanakan kuis. tujuan hari ini kita akan melaksanakan bagaimana masukan haluan setelah melihat video pembelajaran yang saya buat, apa kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan materi, terus apa saja yang harus saya lakukan, yang harus saya tambahkan ketika mengajar, masukan sebagai Masukan. Baik, menyampaikan materi. terima kasih. Ya, hari ini insya Allah kita akan coba berdiskusi tentang hasil dari pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan, mulai dari tahapan kita melaksanakan waktu itu pasca observasi, terus kita melaksanakan observasi, dan hari ini kita berbincang terkait hasil. Nah, terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Is kemarin, kita tahu kan Bu Is di awal indikator yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang Bu Is lakukan itu adalah terkait fokus utamanya di kegiatan KSE, yaitu kegiatan sosial emosional. Kira-kira Bu Is selama proses pembelajaran, indikator yang Bu Is terapkan di awal itu sudah seperti apa nih perjalanan? Alhamdulillah, ketika saya menyampaikan materi sudah tercapai kepada anak, sebagian sudah tercapai. Pertama, saya memberikan motivasi dengan memberikan semangat, salah satunya itu dengan memberikan nyanyi lagu-lagu yang sesuai dengan materi. Terus kedua, memberikan permainan ya yang menyenangkan, sehingga anak itu tidak terfokus terhadap materi, tapi ada semangat baru dalam dalam menangkap materi yang akan diberikan oleh guru. Salah satunya dengan memberikan lagu-lagu itu. Ya, menurut catatan saya juga waktu pelaksanaan observasi, ya WIS sebetulnya sudah sudah sangat baik, juga tahapan-tahapan juga sudah dilaksanakan. Nah, tapi dalam catatan saya nih terlihat WIS itu agak grogi, mungkin tegang. Gitu. Kira-kira itu faktor apa nih WIS bisa terjadi seperti itu? Mungkin belum terbiasa di video, mungkin ketika membuat video pembelajaran terasa tegang gitu ketika ada yang observasi. Biasanya kan bebas ya kalau sendirian menyampaikan materi gitu kan, tapi ketika ada orang lain mungkin ada faktor lain. Tapi kalau dari segi kegiatan pembelajaran sosial emosional sendiri itu mungkin hal baru juga ya bagi Bu Is. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor sehingga Bu Is itu merasa mungkin apakah ada rasa takut salah atau seperti apa nih kira-kira Bu Is untuk pembelajaran sosial emosional tadi. Ya mungkin kalau ketika kita mengajar tanpa orang itu mungkin bebas ya dalam menyampaikan materi, tapi ketika di video terus diobservasi oleh rekan sejawat mungkin ada secara mental ada yang terganggu, grogi ya tertekan. Nah, tetapi untuk pembelajaran sosial emosional sendiri di sana kira-kira menurut Is sudah sudah ideal sesuai dengan yang diharapkan, karena di sana kan untuk pembelajaran sosial emosional yang mungkin tadi seperti yang disampaikan di awal
bahwa ketika anak sudah mulai terasa jenuh, anak sudah mulai terasa agak bosan, nah itu kan diberikan motivasi sehingga dengan bentuk tadi ada nyanyian, ada permainan juga. Nah kira-kira pembelajaran sosial emosional yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh atau Untuk itu masih banyak kekurangan Pak. Jadi kekurangan itu mungkin bisa dari gurunya atau ketika menyampaikan materi kurang menguasai nyanyiannya, kurang menguasai materi, terus bagaimana membawa anak itu lebih menarik dalam menerima materi yang kita sampaikan. Pada saatnya mungkin saya sebagai guru minta bagaimana Pak Iwan memberikan masukan supaya pembelajaran lebih meningkat. Pada dasarnya sebetulnya proses pembelajaran yang disampaikan dari ASD itu sudah sangat baik, tapi mungkin karena faktor grogi tadi jadi sehingga kadang biasalah proses pembelajaran kita dilihat diobservasi orang lain, kadang kita menjadi grogi, nah sehingga sebetulnya semua ini sudah dikuasai kan sebetulnya oleh Bu Iis. Nah di sana dalam hal-hal yang menarik, nah kira-kira tadi kan ke sini kurang menguasai lagu-lagu juga hal-hal yang mungkin dianggap menarik. Nah kira-kira untuk hal-hal menarik yang seperti apa ini yang bisa nanti untuk membangkitkan motivasi anaknya dalam belajar? Salah satunya mungkin materi itu dikolaborasikan dengan permainan, terus nyanyian yang sesuai dengan materi mungkin itu. Terus ada faktor lain mungkin anak juga walaupun saya mengajar di kelas 6, sebagian siswa itu banyak yang belum secara baca atau menulis itu belum secara masih kurang gitu, walaupun sudah bisa membaca tapi belum secara kalau belum bisa baca cepat gitu kali itu ya. Nah, kira-kira untuk hambatan yang tadi Bu Iis hadapi gitu ya, termasuk salah satunya yaitu masih ditemukan ternyata siswa yang belum lancar membaca dan menulis juga. Nah kira-kira langkah-langkah Bu Iis itu dalam menghadapi hal-hal tersebut ya akan seperti apa? Untuk menghadapi siswa yang belum bisa membaca secara lancar maupun secara bagus gitu, saya memberikan bimbingan khusus terhadap siswa tersebut, bedakan dengan yang lain dia jadi ada jam-jam khusus yang diberikan kepada siswa tersebut. Itu untuk mungkin meningkatkan kemampuannya pada bacaan juga. Kalau kita melihat yang mungkin dalam catatan di kemarin pelaksanaan observasi ada sedikit yang mungkin ada kendala tidak dalam penerapan karena kemarin kan media-media yang Bu Iis itu mulai dari audio dan visual juga ya seperti itu. Kira-kira dalam penggunaannya itu juga media ada terkendala? Misalkan saya menggunakan media itu fokus saya kan, saya ada terkendala dalam menggunakannya. Salah satu mungkin membutuhkan bantuan teman sejawat bagaimana menyetak video di fokus dengan mana videonya sebelah mana. Jadi ketika melakukan pembelajaran video itu perlu bantuan orang lain atau rekan sejawat lain. Kolaborasi ya dengan sejawat. Nah terus juga untuk daya dukung mungkin dari rekan sejawat yang bisa digambarkan seperti apa? Alhamdulillah ketika saya melakukan video pembelajaran, daya dukung dari teman sejawat sangat mendukung teman-teman yang saya minta tolong. Alhamdulillah memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas. Alhamdulillah ya, berarti selama proses pembelajaran juga terjadi kolaborasi yang baik ya, karena itu kita tidak bisa terus terang biasanya kan agak sulit untuk segala sendiri. Nah selanjutnya di sini terkait proses pembelajaran juga dalam penyampaian program atau pembelajaran yang dilakukan. Kira-kira ada terjadi kesulitan mungkin
pada siswa. Kira-kira hal apa saja sih yang mengakibatkan siswa itu jadi terhambat ataupun mungkin mengalami kesulitan selama pembelajaran kemarin yang ditemukan? Salah satunya siswa itu belum kurang memahami materi yang saya sampaikan ketika masuk pada materi gitu. Tapi ketika anak dibawa nyanyi, bermain, anak itu lebih semangat dan materi itu lebih bersifat jadi kepada anak. Tapi kalau konseptualnya hanya membaca buku atau dibawa anak langsung ke materi, itu susah untuk memberikan materi kepada anak tersebut. Mungkin anak jadi cepat terjenuh ya. Tapi kalau lewat nyanyian anak itu terbawa semangat. Jadi ya sangat baik sekali ya. Memang pada dasarnya tadi dengan bermain, karena pada dasarnya siswa itu pada adalah bermain, sehingga dengan bermain Sambil belajar gitu kan. Dan sangat bagus sekali Luis, dan ya alhamdulillah ya, selama catatan saya juga Luis kemarin di sini selama observasi kita melaksanakan hal tersebut ya, dengan bentuk permainan ya, permainan lagi-lagi yang sudah disampaikan. Nah selanjutnya di sini kira-kira apa sih yang ingin Luis kembangkan setelah selesai observasi ini ke depan, apa yang ingin dicapai misalnya? Yang saya ingin capai karena melihat hasil dari video pembelajaran ternyata anak itu lebih cepat menerima materi dengan lewat nyanyian-nyanyian atau bermain sambil belajar. Mungkin saya akan mengembangkan bagaimana mencari lagu-lagu yang sesuai dengan materi yang disampaikan atau permainan apa yang sesuai dengan materi nanti, sehingga anak itu akan mudah dalam menerima materi pembelajaran. Bagaimana Pak Iwan, menurut Pak Iwan setelah melihat video pembelajaran yang telah saya tampilkan, apa kekurangannya dan apa saja yang harus saya perbaiki dalam Sebetulnya sudah sangat baik, hanya saja saya terlihat agak tegang, karena ya kita tahu bagi Luis ini kan tadi sudah disampaikan sendiri oleh Luis kalau pembelajaran sosial emosional itu mungkin suatu hal yang baru, meskipun pada dasarnya kita sering melaksanakan. Catatan saya sebenarnya tidak banyak ya, tadi dari untuk tahun sudah tersusun rapi, masih sudah tersusun rapi, sudah ada persepsi kegiatan itu dan itu sudah dilaksanakan. Hanya mungkin tadi kesiapan mental untuk melaksanakan pembelajaran itu ya, karena sangat terlihat sekali ada groginya gitu. Nah, itu untuk penilaian saya terhadap proses pembelajaran. Juga mungkin hanya sedikit untuk kondisi berkelompok, mungkin catatan saya karena posisi duduk di kelompok itu mungkin ke depan bisa lebih untuk posisi duduknya, bisa tidak ada yang mungkin membelakangi, supaya fokus difokus terhadap guru ketika selama pembelajaran. Itu saja 2 poin yang jadi catatan. Dan selanjutnya, nah di sini kira-kira ke depan jadi setelah melakukan pembelajaran ini, tadi kan sudah disampaikan ingin membuat pembelajaran itu sesuai dengan memasukkan permainan dan lagu-lagu agar meningkatkan minat siswa. Nah, kira-kira di sini dari segi konten apakah sudah dirasa menarik tidak untuk anak dalam proses pembelajaran? Kemarin saya materi yang saya ambil kan pidato, konten yang saya masukkan adalah video tentang pidato. Kira-kira mungkin konten tersebut mungkin masuk dengan materi yang saya sampaikan. Dan anak-anak kontennya karena sudah dirasa cukup ya. Oke, baiklah.
pelaksanaan observasi hari ini ya, kita angkat subuh. Jadi